Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di Badan Gizi Nasional Jabatan Penata Layanan Operasional. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Seorang penata layanan operasional lingkungan di Badan Gizi Nasional bertugas mengatur jadwal distribusi makanan tambahan bagi balita di beberapa wilayah. Pada pelaksanaannya, terjadi keterlambatan karena koordinasi antar petugas kurang optimal. Tindakan paling tepat untuk memastikan layanan tetap berjalan efisien adalah A. Menunggu laporan dari lapangan tanpa melakukan perubahan. B. Menghentikan sementara distribusi sampai semua masalah selesai. C. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada petugas lapangan. D. Mengurangi jumlah distribusi agar pekerjaan lebih ringan. E. Menyusun ulang jadwal dan memperjelas pembagian tugas antar petugas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun ulang jadwal dan memperjelas pembagian tugas antar petugas. Karena penyusunan ulang jadwal dan kejelasan pembagian tugas merupakan inti dari fungsi pengaturan dan koordinasi operasional. Dengan langkah ini, setiap petugas memahami peran, tanggung jawab, dan waktu kerja masing-masing sehingga keterlambatan distribusi dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas layanan gizi. Soal nomor 2. Dalam kegiatan pemantauan layanan gizi harian, seorang penata layanan operasional lingkungan menemukan perbedaan data antara laporan tertulis dan kondisi nyata di lapangan. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengabaikan perbedaan data karena dianggap wajar. B. Mengoreksi laporan tanpa melakukan pengecekan lapangan. C. Melakukan verifikasi ulang dan klarifikasi. D. Menghapus data yang dianggap tidak sesuai. E. Menunda pelaporan hingga waktu yang tidak ditentukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan verifikasi ulang dan klarifikasi. Karena verifikasi ulang dan klarifikasi merupakan bagian penting dari pemantauan operasional. Langkah ini memastikan data yang digunakan benar dan akurat sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesalahan kebijakan dan layanan gizi tetap berjalan sesuai standar. Soal nomor 3. Penata layanan operasional lingkungan diminta mengkoordinasikan kegiatan dapur gizi agar sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Berikut ini merupakan tugas yang bukan menjadi bagian dari peran tersebut, kecuali A. Memastikan prosedur kebersihan dipatuhi. B. Mengawasi jadwal operasional dapur. C. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. D. Menentukan diagnosis medis penerima manfaat. E. Mengkoordinasikan petugas dapur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menentukan diagnosis medis penerima manfaat. Karena penentuan diagnosis medis merupakan kewenangan tenaga kesehatan profesional. Penata layanan operasional lingkungan berfokus pada pengaturan, koordinasi, dan pemantauan kegiatan dapur agar sesuai prosedur, bukan pada tindakan medis. Soal nomor 4. Ketika terjadi lonjakan jumlah penerima layanan gizi akibat kondisi darurat, penata layanan operasional lingkungan harus segera mengambil keputusan. Langkah paling tepat berdasarkan prinsip 5W1H adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan, waktu, lokasi, dan sumber daya. B. Menunggu instruksi tanpa melakukan analisis situasi. C. Mengurangi standar layanan agar lebih cepat. D. Menghentikan layanan sampai kondisi stabil. E. Menyerahkan sepenuhnya pada pihak luar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan, waktu, lokasi, dan sumber daya. Karena prinsip 5W1H membantu memahami kondisi secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, realistis, dan efektif dalam kondisi darurat. Soal nomor 5. Dalam pelaksanaan tugas harian, penata layanan operasional lingkungan harus memastikan kegiatan sesuai standar operasional prosedur. Upaya berikut yang paling mencerminkan fungsi pemantauan adalah A. Menyusun rencana kerja tahunan. B. Mengawasi pelaksanaan dan mencatat penyimpangan. C. Menentukan kebijakan strategis nasional. D. Melakukan kampanye publik. E. Menetapkan anggaran kementerian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengawasi pelaksanaan dan mencatat penyimpangan. Karena pemantauan menekankan pengawasan langsung terhadap kegiatan dan pencatatan penyimpangan agar dapat dilakukan perbaikan dan menjaga kualitas layanan. Soal nomor 6. Seorang penata layanan operasional lingkungan menemukan bahwa koordinasi antar unit sering terlambat karena tidak adanya mekanisme komunikasi yang jelas. Solusi paling tepat adalah A. Mengurangi jumlah unit yang terlibat. B. Menghapus kewajiban laporan harian. C. Menunggu kebiasaan kerja terbentuk sendiri. D. Mengandalkan komunikasi informal sepenuhnya.
E. Membuat alur komunikasi dan koordinasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membuat alur komunikasi dan koordinasi. Karena alur komunikasi yang jelas memastikan informasi tersampaikan tepat waktu dan mencegah miskomunikasi antar unit kerja. Soal nomor 7. Dalam evaluasi harian layanan gizi, indikator yang paling relevan digunakan oleh penata layanan operasional lingkungan adalah A. Tingkat kepuasan politik, B. Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal dan standar, C. Popularitas program di media sosial, D. Jumlah pegawai yang hadir tanpa melihat kinerja, E. Besarnya anggaran tahunan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal dan standar. Karena kesesuaian antara pelaksanaan, jadwal, dan standar menunjukkan efektivitas dan efisiensi layanan gizi. Soal nomor 8. Jika terjadi konflik antar petugas dalam pelaksanaan layanan harian, peran penata layanan operasional lingkungan yang paling tepat adalah A. Membiarkan konflik selesai sendiri. B. Memihak salah satu petugas. C. Memfasilitasi komunikasi. D. Menghentikan kegiatan layanan. E. Melaporkan langsung tanpa klarifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi komunikasi. Karena koordinasi yang baik tidak hanya berfokus pada pengaturan teknis, tetapi juga pada pengelolaan hubungan kerja. Dengan memfasilitasi komunikasi, penata layanan operasional lingkungan membantu menyelesaikan konflik secara objektif sehingga tidak mengganggu kelancaran layanan gizi. Soal nomor 9. Penata layanan operasional lingkungan diminta membuat laporan pemantauan harian. Informasi yang paling penting dicantumkan adalah A. Opini pribadi petugas, B. Data pelaksanaan, kendala, dan tindak lanjut, C. Riwayat pendidikan pegawai, D. Isu politik terkini, E. Perbandingan antar instansi tanpa dasar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Data pelaksanaan, kendala, dan tindak lanjut. Karena laporan pemantauan harus bersifat faktual dan informatif. Data pelaksanaan menunjukkan apa yang telah dilakukan, kendala menggambarkan hambatan yang terjadi, dan tindak lanjut menjelaskan langkah perbaikan yang akan atau telah dilakukan. Soal nomor 10. Dalam memastikan efisiensi layanan, penata layanan operasional lingkungan perlu mengoptimalkan sumber daya. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menambah beban kerja tanpa analisis, B. Mengurangi pengawasan agar lebih cepat, C. Menunda kegiatan yang direncanakan, D. Menggunakan sumber daya sesuai prioritas kebutuhan, E. Mengabaikan evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menggunakan sumber daya sesuai prioritas kebutuhan, karena efisiensi dicapai melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran. Dengan menetapkan prioritas kebutuhan, tenaga, waktu, dan biaya dapat digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Soal nomor 11. Dalam pelaksanaan layanan gizi harian, penata layanan operasional lingkungan menemukan bahwa waktu distribusi sering tidak sesuai jadwal karena faktor cuaca dan akses wilayah. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menghentikan layanan pada wilayah terdampak, B. Mengabaikan jadwal karena dianggap fleksibel, C. Menyesuaikan jadwal dengan kondisi lapangan, D. Menyerahkan sepenuhnya kepada relawan, E. Mengurangi jumlah penerima layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan jadwal dengan kondisi lapangan. Karena penyesuaian jadwal berdasarkan kondisi lapangan merupakan bagian dari pengaturan operasional. Langkah ini memungkinkan layanan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Soal nomor 12. Penata layanan operasional lingkungan diminta memastikan seluruh aktivitas harian terdokumentasi dengan baik. Tujuan utama dokumentasi tersebut adalah A. Mendukung pemantauan dan evaluasi, B. Menambah beban administrasi, C. Sebagai arsip tanpa fungsi evaluasi, D. Menggantikan laporan pimpinan, E. Menjadi konsumsi publik semata. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mendukung pemantauan dan evaluasi. Karena dokumentasi berfungsi sebagai alat kontrol yang memudahkan pemantauan, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan. Soal nomor 13. Dalam kegiatan koordinasi lintas sektor, penata layanan operasional lingkungan harus memperhatikan prinsip berikut, kecuali A. Kejelasan peran dan tanggung jawab,
B. Komunikasi yang terbuka kepada pegawai lingkup sekitar. C. Keselarasan tujuan layanan. D. Dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan. E. Kepatuhan terhadap standar operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan. Karena koordinasi lintas sektor menuntut kerjasama yang setara dan saling melengkapi. Dominasi satu pihak dapat menimbulkan konflik dan menghambat efektivitas pelaksanaan layanan gizi. Soal nomor 14, ketika melakukan pemantauan, penata layanan operasional lingkungan menemukan adanya penyimpangan kecil dari standar operasional. Langkah paling tepat adalah A. Mengabaikan karena tidak berdampak besar. B. Memberikan sanksi tanpa klarifikasi. C. Mencatat penyimpangan dan perbaikan. D. Menghentikan seluruh aktivitas layanan. E. Menunggu laporan resmi dari pusat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencatat penyimpangan dan perbaikan. Karena pemantauan yang efektif menuntut pencatatan penyimpangan dan tindakan perbaikan segera agar masalah tidak berkembang dan layanan tetap sesuai standar. Soal nomor 15, dalam mengatur aktivitas harian, penata layanan operasional lingkungan perlu menetapkan prioritas kerja. Dasar utama penetapan prioritas tersebut adalah A. Kepentingan pribadi petugas. B. Tingkat urgensi dan dampak terhadap layanan. C. Kemudahan pelaksanaan. D. Arahan informal tanpa dasar. E. Kebiasaan sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tingkat urgensi dan dampak terhadap layanan. Karena penetapan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak memastikan kebutuhan paling penting ditangani terlebih dahulu demi keberlangsungan layanan gizi. Soal nomor 16, penata layanan operasional lingkungan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Strategi yang paling tepat untuk menjaga efisiensi layanan adalah A. Mengurangi standar pelayanan. B. Menunda sebagian besar kegiatan. C. Membebankan seluruh tugas pada satu petugas. D. Menghentikan pemantauan. E. Mengatur pembagian tugas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengatur pembagian tugas. Karena pembagian tugas yang proporsional memungkinkan setiap petugas bekerja sesuai kapasitasnya sehingga kualitas layanan tetap terjaga meskipun sumber daya terbatas. Soal nomor 17, dalam konteks 5W1H, unsur HOW dalam perencanaan aktivitas harian berarti A. Siapa yang bertugas? B. Apa kegiatan yang dilakukan? C. Kapan kegiatan dilaksanakan? D. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan? E. Di mana kegiatan berlangsung? Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan? Karena unsur HOW menjelaskan cara atau metode pelaksanaan kegiatan agar aktivitas berjalan sesuai prosedur dan standar operasional. Soal nomor 18, penata layanan operasional lingkungan harus menyampaikan hasil pemantauan kepada pimpinan. Bentuk penyampaian yang paling efektif adalah A. Laporan yang sistematis. B. Lisan tanpa data pendukung. C. Laporan singkat tanpa rekomendasi. D. Pesan informal melalui media sosial. E. Laporan yang bersifat opini. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Laporan yang sistematis. Karena laporan yang sistematis memudahkan pimpinan memahami kondisi lapangan, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan berbasis data. Soal nomor 19, dalam mengordinasikan aktivitas harian, penata layanan operasional lingkungan harus memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu. Faktor utama yang mendukung ketepatan waktu adalah A. Jumlah petugas yang banyak. B. Perencanaan dan pengaturan jadwal. C. Tekanan dari pimpinan. D. Pengawasan yang ketat tanpa koordinasi. E. Fleksibilitas tanpa batas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Perencanaan dan pengaturan jadwal. Karena perencanaan dan pengaturan jadwal yang realistis membantu kegiatan berjalan tepat waktu serta mengurangi potensi keterlambatan layanan. Soal nomor 20, jika terjadi perubahan kebijakan internal yang memengaruhi aktivitas harian, langkah awal yang harus dilakukan penata layanan operasional lingkungan adalah A. Tetap menjalankan pola lama. B. Mengabaikan perubahan kebijakan. C. Menyesuaikan rencana kerja. D. Menunggu evaluasi tahunan. E. Mengurangi kegiatan pemantauan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C.
Menyesuaikan rencana kerja. Karena penyesuaian rencana kerja memastikan kebijakan baru dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di lapangan. Soal nomor 21, pemantauan berkelanjutan diperlukan dalam layanan gizi karena A. Menambah aktivitas administratif, B. Memenuhi formalitas semata, C. Mengurangi peran pimpinan, D. Menggantikan evaluasi, E. Menjamin kualitas layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menjamin kualitas layanan, karena pemantauan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini terhadap masalah sehingga kualitas layanan dapat dijaga dan ditingkatkan secara konsisten. Soal nomor 22, penata layanan operasional lingkungan menemukan bahwa sebagian petugas belum memahami standar operasional. Tindakan paling tepat adalah A. Memberikan sanksi langsung, B. Mengabaikan selama layanan berjalan, C. Melakukan pembinaan, D. Mengganti seluruh petugas, E. Menunda kegiatan layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan pembinaan, karena pembinaan membantu meningkatkan pemahaman petugas terhadap standar kerja sehingga konsistensi dan kualitas layanan gizi dapat terjaga. Soal nomor 23, dalam pengaturan aktivitas harian, koordinasi dianggap berhasil apabila A. Kegiatan berjalan selaras, B. Tidak ada laporan yang masuk, C. Semua pihak bekerja sendiri-sendiri, D. Tidak terjadi perubahan rencana, E. Petugas tidak memberikan masukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Kegiatan berjalan selaras, karena keberhasilan koordinasi ditunjukkan oleh keselarasan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan layanan. Soal nomor 24, evaluasi hasil pemantauan harian sebaiknya dilakukan dengan pendekatan A. Subjektif berdasarkan perasaan, B. Berdasarkan data dan indikator yang jelas, C. Tanpa melibatkan catatan lapangan, D. Secara insidental tanpa jadwal, E. Berdasarkan asumsi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Berdasarkan data dan indikator yang jelas, karena evaluasi berbasis data dan indikator memberikan gambaran objektif tentang kinerja layanan dan memudahkan perbaikan operasional. Soal nomor 25, peran utama penata layanan operasional lingkungan dalam memastikan efisiensi layanan harian adalah A. Menentukan kebijakan nasional, B. Melakukan tindakan medis, C. Mengatur, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kegiatan, D. Menyusun anggaran dapur MBG, E. Mengelola urusan pelayanan mitra. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengatur, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kegiatan, karena pengaturan, koordinasi, dan pemantauan merupakan inti fungsi jabatan penata layanan operasional lingkungan untuk memastikan layanan gizi berjalan efisien, tepat sasaran, dan sesuai standar operasional. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.